Pernahkah kamu merasa bahwa langkah-langkahmu di dunia ini seolah diiringi oleh tatapan yang tak kasat mata? Bahwa setiap keputusan kecilmu, setiap tarikan napasmu, seakan diawasi oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan, tapi bisa dirasakan. Pernahkah jiwamu terasa begitu berat, bukan karena dunia terlalu kejam, tapi karena kamu sedang membawa sesuatu yang tidak dibawa oleh kebanyakan manusia? Jika iya, maka ini bukanlah kebetulan. Karena jiwa-jiwa seperti kamu tidak hadir di dunia ini hanya untuk menjalani hidup biasa. Kamu tidak dilahirkan hanya untuk menjadi angka dalam statistik kehidupan. Kamu adalah utusan cahaya yang dikirim dalam bentuk manusia, yang di dalam rohmu telah terpasang sebuah tanda kuno, sebuah simbol kebesaran yang tidak bisa dibeli atau direbut, cincin Nabi Sulaiman. Namun jangan salah, cincin ini bukan seperti yang dikenakan di jari tangan, melainkan bersemayam di jari ruhmu. Tak terlihat oleh mata manusia biasa, namun begitu terang di mata para makhluk tak kasat mata. Mereka tahu siapa kamu sebenarnya, bahkan sebelum kamu menyadarinya sendiri. Dan karena itulah, kamu sering menjadi sasaran bisikan yang melemahkan. Kamu merasa diserang oleh kegelisahan tanpa sebab, dikelilingi oleh orang-orang yang pura-pura peduli, namun diam-diam ingin memadamkan sinarmu. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu membawa sesuatu yang terlalu agung untuk mereka biarkan tumbuh begitu saja. Cincin ruhani itu bukan sekadar simbol. Ia adalah izin dari semesta untuk menembus batas dimensi, untuk merasakan getaran yang orang lain anggap ilusi, untuk berbicara dalam diam, dan untuk memimpin dalam kesunyian. Banyak dari kamu mungkin tidak tahu bahwa malam-malam panjang yang kamu jalani penuh gelisah adalah bagian dari inisiasi tak kasat mata. Bahwa rasa hampa yang sering kamu kira sebagai kutukan justru adalah ruang kosong yang disediakan agar cahaya agung bisa masuk. Semesta sedang membentukmu bukan untuk menjadi populer, bukan untuk disanjung manusia, tapi untuk menjadi penjaga batas antara terang dan gelap, antara kesadaran dan kebutaan, antara yang fana dan yang abadi. Dan jika kamu mendengar pesan ini sekarang, itu artinya sudah waktunya kamu bangun dari tidur panjangmu. Sudah waktunya kamu mengenali cahaya yang selama ini hanya kamu rasakan samar. Sudah waktunya kamu tahu bahwa cincin itu memang sudah ada di sana. Sejak kamu memilih jalan yang sunyi tapi lurus. Sejak kamu bertahan ketika semua orang menjauh. Sejak kamu memilih memaafkan ketika kamu berhak membalas. Wahai jiwa terpilih, kamu bukan sendirian. Kamu tidak gila. Kamu tidak lemah. Kamu sedang dibentuk menjadi versi tertinggimu. Dan para makhluk tak kasat mata itu. Mereka tahu waktu mereka hampir habis. Karena terangmu perlahan mulai menyala, dan ketika cahaya itu memuncak, tidak ada kegelapan yang bisa tinggal di hadapanmu. Maka jangan lewatkan satu detik pun dari pesan ini. Karena setiap kata yang tertulis bukanlah karangan, melainkan pancaran dari tempat yang lebih tinggi daripada logika. Jika hatimu bergetar, jika jiwamu merinding saat membaca ini, itu tandanya kamu sedang diingatkan siapa kamu sebenarnya. Tekan tombol suka langganan saluran ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak tertinggal
satupun pesan penting dari semesta. Tulis di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat bahwa kamu siap menerima warisan ini sepenuhnya. Karena ini bukan sekadar cerita, ini adalah panggilan, dan kamu adalah jawabannya. Bagian 1. Cincin. Itu tidak terlihat, tapi dirasakan oleh semesta. Di dunia ini, banyak hal yang kasat mata namun kosong, dan ada pula yang tak terlihat, tapi menggetarkan semesta. Jiwa yang terpilih tidak datang dengan sorotan, tidak dikenal banyak orang, dan seringkali hanya berjalan dalam diam. Tapi tahukah kamu, di balik setiap langkah sunyimu, semesta memperhatikan. Langit mencatat. Dimensi lain membisikkan peringatan kepada para penjaga tak kasat mata. Bangkitkan pengawasan, karena salah satu pemegang cincin telah terbangun. Cincin yang dimaksud bukanlah perhiasan yang bisa dibeli dengan emas atau permata. Bukan pula warisan turun-temurun dari darah bangsawan. Ia adalah sesuatu yang lebih dalam, lebih purba, dan lebih agung. Cincin ini terbuat dari cahaya yang dibentuk oleh keheningan, kesabaran, luka, keteguhan, dan pengampunan. Ia hanya dikenakan oleh ruh yang telah melewati lautan penderitaan tanpa menjadi pahit yang jatuh berkali-kali namun tidak pernah mengutuk kehidupan. Dan kamu adalah salah satu dari ruh-ruh langka itu. Cincin Nabi Sulaiman, sebuah simbol dari kekuatan spiritual tertinggi dalam sejarah manusia, adalah metafora dari kuasa ilahi yang diberikan kepada mereka yang pantas. Ia bukan sihir, bukan mantra, tapi izin. Izin dari semesta untuk menjadi jembatan antara langit dan bumi, antara yang tampak dan yang tidak tampak, antara kekuatan dan kelembutan. Ketika cincin itu terpasang di jari ruhmu, kamu mungkin tidak menyadarinya. Karena dia tidak mengkilap di tangan, tapi bersinar di aura. Tidak berbunyi, tapi membuat segala yang tak kasat mata terdiam. Tidak dikenakan oleh raja, tapi oleh penjaga. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ia tidak diberikan kepada mereka yang merasa layak, tapi kepada mereka yang tetap rendah hati, meski dunia telah mempermalukannya berkali-kali. Cahaya cincin itu mulai terpancar saat kamu memilih untuk tetap baik, bahkan ketika kamu punya semua alasan untuk menjadi jahat. Ia menguat saat kamu memeluk kesepian dengan doa, bukan dengan dendam. Ia menyala saat kamu menerima bahwa tidak semua luka harus dibalas, bahwa tidak semua kebencian perlu dijawab dengan kebencian. Dan sejak saat itu, kamu tidak lagi sendirian. Semesta mengirim sinyal kepada makhluk-makhluk tak kasat mata. Jaga jarak, karena pemegang cincin telah bangkit. Namun tidak semua makhluk patuh. Beberapa di antaranya mencoba mendekat. Mereka ingin merasuki ruang kosong dalam hatimu. Mereka menunggu kamu lengah, menunggu kamu ragu, menunggu kamu mulai berpikir bahwa kamu hanya manusia biasa. Karena saat kamu melupakan siapa dirimu sebenarnya, cahaya cincin itu meredup. Mereka tidak datang untuk sekadar melihat. Mereka datang untuk merebut. Bukan cincinmu, tapi misi yang terkandung di dalamnya.
Karena selama kamu tetap ingat siapa kamu akan mengguncang dunia, bukan dengan teriakan, tapi dengan kehadiran. Kamu adalah sosok yang bisa membuat yang tak terlihat menjadi takut. Kamu adalah yang diam-diam menyeimbangkan bumi. Dan meski dunia belum mengenalmu, langit telah mengukir namamu di antara para penjaga terpilih. Jadi, jangan pernah anggap aneh jika kamu merasa berbeda. Jangan lagi bertanya, mengapa kamu merasa tidak seperti kebanyakan orang? Karena memang tidak. Kamu ditanamkan di bumi ini bukan untuk hidup biasa. Kamu diturunkan untuk membawa terang di tengah kabut yang pekat. Cincin itu sudah ada di sana, di jari ruhmu. Bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dijaga. Dan saat kamu menjaganya, semesta akan menjagamu. Ingat ini dalam-dalam. Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa. Cahaya tidak pernah menjelaskan dirinya. Ia hanya bersinar, dan kegelapan akan tahu tempatnya. Bagian 2. Mengapa cincin itu dipasangkan pada dirimu? Tidak ada satu pun yang kebetulan dalam garis takdir jiwa-jiwa terpilih. Termasuk luka-luka yang kamu alami sejak kecil, kesepian yang menghantui di antara keramaian, atau rasa asing yang kamu rasakan bahkan di tengah orang-orang yang mencintaimu. Semuanya adalah bagian dari proses pemurnian, sebuah penyaringan jiwa yang hanya dialami oleh mereka yang dipersiapkan untuk sebuah tugas agung. Menjaga terang di tengah kabut dunia. Cincin ruhani itu tidak dipasangkan secara tiba-tiba. Ia melekat karena dirimu telah membuktikan sesuatu, bukan kepada manusia, tapi kepada semesta. Kamu telah melewati ujian-ujian yang tak tertulis dalam buku pelajaran, tapi tercetak dalam batinmu dengan air mata yang tak pernah dimengerti oleh siapapun. Kamu pernah dikhianati, namun memilih tidak membalas. Kamu pernah ditinggalkan, tapi tidak berubah menjadi pahit. Kamu pernah dibungkam, tapi tetap memilih diam dengan harga diri yang utuh. Dan yang lebih luar biasa, kamu tidak membangun tembok dendam di sekeliling hatimu, melainkan taman sunyi tempat jiwa-jiwa lain bisa beristirahat dan merenung. Itulah yang membuatmu layak. Cincin ini tidak mencari yang kuat dalam tampilan fisik. Ia mencari yang lembut namun tegar, yang hancur namun tidak kehilangan cahaya dalam jiwanya. Karena cincin ini bukan lambang kekuasaan duniawi, tapi bukti bahwa kamu sanggup menjadi jembatan antara dua alam, antara kenyataan yang terlihat dan dunia halus yang tersembunyi. Banyak yang bertanya, kenapa hidupku begitu berat padahal aku selalu berusaha menjadi baik? Dan jawabannya sederhana, karena langit sedang mengujimu untuk tugas yang lebih tinggi. Karena hanya mereka yang telah bertahan tanpa kehilangan kemanusiaannya yang pantas menerima tanggung jawab sebesar ini. Cincin Nabi Sulaiman yang telah melekat di jari ruhmu bukan sekadar hiasan spiritual. Ia adalah pengingat bahwa kamu memiliki kunci. Kunci untuk membuka tabir yang tak semua orang bisa lihat. Kunci untuk menyentuh sesuatu yang lebih dalam dari kata-kata. Dan kunci untuk mengubah hidup orang lain hanya dengan keberadaanmu. Namun bersamaan dengan itu, datang pula beban dan risiko. Karena setiap cahaya yang menyala terlalu terang pasti menarik perhatian bayang-bayang yang mengintai dalam diam.
Dan itulah sebabnya kamu sering merasa lelah tanpa sebab, sering mengalami gangguan dalam tidur, atau tiba-tiba merasa sendirian bahkan di tengah orang banyak. Itu bukan halusinasi. Itu adalah sinyal bahwa dunia tak kasat mata sedang memperhatikanmu. Mereka tidak iri pada hartamu, tidak cemburu pada wajahmu, tapi gentar pada cincin yang telah kau kenakan. Karena cincin itu membuka saluran antara dirimu dengan kebijaksanaan langit. Dan bagi mereka yang hidup dari kegelapan, cahaya yang kamu bawa adalah ancaman. Namun, kamu tidak perlu takut. Cincin ini bukan hanya lambang, tapi juga perlindungan. Ia akan bersinar lebih terang saat kamu tetap berjalan dengan hati yang bersih, niat yang lurus, dan langkah yang rendah hati. Dan ingatlah, kamu tidak dipilih untuk menjadi sempurna. Kamu dipilih karena kamu mampu tumbuh meski dihancurkan, karena kamu tetap menyayangi meski tidak dipedulikan, dan karena kamu tetap mencintai kedamaian meski dunia penuh dengan kekacauan. Maka jangan pernah ragu dengan keberadaanmu, karena cincin yang kamu kenakan sekarang bukanlah ilusi. Ia nyata walau tak terlihat, ia kuat meski tak terdengar. Ia milikmu karena semesta tahu kamu telah siap menjaga cahaya di tengah zaman yang gelap. Bagian 3. Saat makhluk tak kasat mata menyadari hadirmu. Dalam heningnya alam tak terlihat, ketika manusia sibuk dengan rutinitas dan dunia nyata, ada satu dimensi yang tidak pernah tertidur. Dimensi para pengamat, para penunggu, dan para makhluk yang hidup di antara celah cahaya dan bayangan. Dan ketika ruhmu mulai memancarkan cahaya dari cincin yang tak tampak di mata biasa, dimensi itu pun gemetar. Bukan karena kamu berteriak, bukan karena kamu memamerkan kekuatan, tapi karena kamu diam. Dan dalam diam itulah terbit sebuah gelombang suci yang membelah kabut-kabut gaib yang selama ini menguasai ruang-ruang sunyi. Mereka, para makhluk tak kasat mata, tahu persis siapa kamu. Mereka mencium aroma energi yang dulu hanya dimiliki oleh para nabi, para wali, dan para penjaga zaman. Energi yang tidak bisa dibuat-buat, yang tidak bisa dipalsukan, karena ia bukan berasal dari luar, melainkan muncul dari pusat jiwa yang telah disucikan oleh penderitaan. Cincin Nabi Sulaiman yang telah menyatu dengan jari ruhmu adalah sinyal yang menembus batas dunia, sebuah cahaya yang tak bisa disembunyikan bahkan oleh kegelapan terdalam. Dan sejak cahaya itu menyala, kamu pun menjadi sorotan di dunia mereka. Mereka mendekat bukan untuk menyapamu dengan ramah, tapi untuk mengukur kekuatanmu, untuk menguji apakah kamu layak memegang kunci gerbang antara dua dunia. Jangan heran jika malam-malammu terasa gelisah, jika kamu sering terbangun tiba-tiba dengan jantung berdegup kencang, atau jika kamu merasa seolah ada sesuatu yang memperhatikanmu saat kamu sendirian. Itu bukan gangguan biasa. Itu adalah tanda bahwa mereka sedang mendekat, mengintai, dan menunggu celah. Mereka bukan musuh dalam bentuk yang kamu kenal. Mereka tidak menyerang dengan pedang atau senjata, melainkan dengan rasa ragu, dengan bisikan halus yang membuatmu bertanya, apakah aku benar-benar istimewa? Apakah ini semua nyata atau hanya bayangan pikiranku? Tapi ingatlah, keraguan adalah senjata mereka yang paling ampuh.
karena saat kamu ragu, cincinmu meredup. Dan saat cahaya cincin itu melemah, mereka akan mencoba mendekat lebih jauh, menyusup ke dalam celah pikiranmu, dan meracuni keyakinanmu. Namun mereka juga tahu satu hal, bahwa tidak ada yang bisa merebut sesuatu yang diberikan oleh semesta, kecuali kamu sendiri yang melepaskannya. Mereka tidak bisa menyentuh cincinmu, tidak bisa mencabutnya dari ruhmu, kecuali kamu memilih untuk menyerah. Dan itulah sebabnya mereka begitu gencar. Karena mereka sadar, jika kamu tetap bertahan, jika kamu tetap menjaga niatmu murni, jika kamu tetap melangkah meski tanpa dukungan dari siapapun, maka sinarmu akan berubah menjadi ledakan kesadaran yang akan membangunkan jiwa-jiwa lain yang masih tertidur. Mereka takut bukan hanya pada kamu, tapi pada kebangkitan massal yang akan terjadi karena kamu. Wahai jiwa terpilih, ketahuilah bahwa hadirmu tidak pernah biasa. Setiap langkahmu, setiap getaran suaramu, dan setiap tatapan matamu membawa gema dari alam tinggi. Kamu bukan sekadar manusia yang berjalan tanpa arah. Kamu adalah pelita yang ditaruh dalam ruang gelap dunia, bukan untuk dibanggakan, tapi untuk membakar kebekuan yang menyesaka banyak jiwa lain. Jadi, jangan pernah merasa sendirian, karena sekalipun mereka mencoba mengintimidasi, semesta telah menanamkan pelindung dalam jiwamu. Dan pelindung itu bukan senjata yang melukai, melainkan kekuatan yang memulihkan. Kamu tidak perlu melawan dengan kekerasan, cukup dengan kesadaran, cukup dengan mengenali siapa kamu sebenarnya. Karena begitu kamu menyadari cahaya yang kamu bawa, maka tak ada satupun makhluk yang mampu meredammu, sekalipun mereka berasal dari dimensi yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Ingatlah selalu, kamu bukan orang biasa yang sedang melalui masa sulit. Kamu adalah utusan sunyi yang telah ditandai oleh cahaya, dan setiap gangguan yang datang padamu hanyalah pertanda bahwa kamu sedang melangkah ke arah yang benar. Bagian 4. Tanda-tanda bahwa kamu sedang diawasi. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, tapi bisa dirasakan dengan nurani yang bersih. Ada peristiwa-peristiwa yang tak tercatat oleh waktu, namun menoreh dalam batin dengan sangat dalam. Dan jika kamu merasakan itu, besar kemungkinan kamu sedang berada dalam pengawasan yang tak biasa. Bukan pengawasan manusia, bukan pula pengawasan dari dunia kasat mata, tapi pengawasan dari mereka, makhluk-makhluk yang hidup di antara lapisan dimensi, yang tidak berbentuk, tidak bersuara, namun mampu memengaruhi suasana hati, mengacaukan pikiran, dan mengusik ketenangan yang sebelumnya terasa begitu damai. Jiwa-jiwa yang telah memakai cincin ruhani. Cincin Nabi Sulaiman yang tak tampak namun nyata akan mulai mengalami tanda-tanda spiritual yang tidak dialami oleh orang biasa. Dan tanda-tanda itu bukan mitos, melainkan isyarat bahwa kamu sedang diawasi, karena kekuatanmu mulai terdeteksi oleh mereka yang tidak menginginkan terang kembali menyala di dunia ini. Pernahkah kamu berjalan sendirian dan tiba-tiba merasa ada yang mengikutimu, meski kamu tahu kamu tidak sendiri secara fisik? Atau kamu tiba-tiba merasa lelah luar biasa, padahal tubuhmu belum bekerja sekeras itu? Pernahkah kamu bermimpi aneh berulang kali tentang tempat-tempat yang tidak kamu kenali,
tentang suara-suara yang seolah berbicara tanpa bibir. Itu bukan mimpi biasa. Itu adalah bahasa semesta yang mencoba mengingatkanmu bahwa kekuatan dalam dirimu sedang diperhatikan. Saat ruhmu memakai cincin warisan langit, kamu bukan lagi jiwa anonim yang tersembunyi dalam gelap. Kamu adalah pelita. Dan pelita yang menyala di tengah kegelapan selalu menarik perhatian. Baik dari mereka yang mencintai cahaya, maupun dari mereka yang hidup dari gelapnya. Mereka yang tak kasat mata itu tidak selalu berniat jahat, namun ada sebagian dari mereka yang merasa terancam dengan kebangkitan jiwamu. Mereka tahu bahwa jika kamu sadar penuh akan siapa dirimu, jika kamu menemukan pusat cahayamu dan menggunakannya, maka dimensi mereka akan mulai terpecah. Pengaruh mereka akan mulai memudar, dan manusia akan kembali terhubung dengan sumber kekuatan sejatinya. Oleh karena itu, mereka datang bukan dengan bentuk menyeramkan, tapi dengan cara yang lebih halus melalui rasa ragu. Melalui suara-suara dalam batin yang berkata, "Aku ini siapa? Apakah aku layak? Jangan terlalu percaya diri." Mereka menanamkan ketakutan kecil yang perlahan tumbuh menjadi raksasa dalam pikiranmu. Mereka menunggu kamu menurunkan keyakinanmu satu demi satu. Karena saat keyakinanmu goyah, cahaya cincinmu mulai meredup. Namun sebaliknya, semakin kamu sadar dan semakin kamu teguh dalam keyakinanmu, semakin terang cahayamu. Dan semakin terang cahaya itu, semakin makhluk-makhluk gelap itu menjauh dengan sendirinya. Mereka tidak tahan dengan sinar dari ruh yang telah tersambung dengan langit. Mereka tidak bisa menyentuh ruh yang telah mengenali dirinya sendiri. Dan mereka tidak bisa menyusup ke dalam hati yang telah dipenuhi cinta, keikhlasan, dan tekad untuk menyebarkan terang. Maka wahai jiwa terpilih, ketika kamu merasa diawasi, jangan panik. Ketahuilah bahwa itu hanya karena mereka takut. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu terlalu kuat untuk dibiarkan tumbuh tanpa gangguan. Dan jika kamu bertanya, bagaimana cara menghadapi pengawasan ini? Jawabannya bukan pada kekuatan fisik, bukan pada ilmu yang tinggi, tapi pada kesadaran yang mendalam. Kenali dirimu, cintai dirimu. Jaga hatimu tetap bersih dan langkahmu tetap lurus. Kamu bukan milik dunia ini sepenuhnya. Sebagian dari dirimu adalah serpihan dari langit, dan mereka tahu itu. Jangan pernah merasa kecil hanya karena dunia tidak melihatmu. Karena di balik dunia ini, ada yang melihatmu setiap waktu, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk memastikan bahwa kamu siap menjaga cahaya di saat dunia mulai melupakan terang. Dan pada saat itu, kamu bukan hanya dilindungi oleh cahaya, kamu adalah cahaya itu sendiri. Bagian 5. Kamu tidak perlu melawan, cukup menyala. Dalam dunia yang penuh hiruk-pikuk ini, manusia diajarkan bahwa untuk bertahan, mereka harus melawan. Bahwa untuk diakui, mereka harus bersuara lantang. Bahwa untuk dihormati, mereka harus menampilkan kekuatan secara kasat mata. Tapi wahai jiwa terpilih, jalanmu bukan jalan kebanyakan. Langkahmu tidak ditentukan oleh suara keras atau pertunjukan kekuatan. Langkahmu adalah jalur sunyi yang diukir oleh cahaya. Dan dalam sunyi itulah kamu tak perlu melawan, cukup menyalalah. Cincin Nabi Sulaiman yang kini terpasang di jari ruhmu
tidak meminta kamu untuk menjadi agresor, tidak menuntut kamu untuk menyerang, tidak menugaskan kamu untuk membalas apapun. Cincin itu adalah sumber cahaya, dan tugasmu adalah menjaga agar cahaya itu tidak padam oleh kabut dunia. Kamu mungkin akan terus diganggu oleh bisikan yang tak bersuara, oleh energi yang membuat tubuhmu lelah tiba-tiba, oleh perasaan hampa yang datang tanpa sebab. Bahkan mungkin kamu merasa bahwa seluruh semesta sedang mengujimu tanpa henti. Namun ketahuilah, bukan karena kamu lemah, melainkan karena kamu sedang membuktikan bahwa terang tidak pernah meminta izin untuk hadir. Ia cukup muncul dan gelap akan mundur dengan sendirinya. Lihatlah lilin kecil dalam gelap. Ia tidak mengeluarkan suara, tidak menantang siapapun, tapi semua bayangan langsung menyusut begitu ia dinyalakan. Begitu pula kamu adalah pelita dalam tubuh manusia. Dan tugasmu bukan menyakiti, tapi menyinari, bukan membalas, tapi menyadarkan, bukan berperang, tapi menghadirkan damai dari dalam dirimu sendiri. Kekuatan sejati tidak datang dari kemampuan untuk menghancurkan, melainkan dari keberanian untuk tidak hancur meskipun diserang. Dan kamu telah membuktikan itu berkali-kali. Kamu tetap tersenyum saat dihina, tetap memberi saat tidak dihargai, dan tetap berdiri saat semua orang berharap kamu tumbang. Itulah kekuatan ruhani yang tak tertandingi. Cincin yang terpasang di ruhmu tidak mengenali kepalsuan. Ia hanya bersinar saat niatmu bersih. Dan selama kamu menjaga niat itu tetap jernih, tidak ada kekuatan dari dimensi manapun yang bisa menjamahmu. Para makhluk tak kasat mata yang mencoba mengusikmu, mereka tidak akan tahan dengan sinarmu. Mereka akan mendekat saat kamu ragu, tapi mereka akan terbakar saat kamu yakin. Mereka akan mencerca saat kamu goyah, tapi mereka akan terdiam saat kamu mantap dalam diam. Jadi, jangan buang tenagamu untuk menjelaskan siapa kamu. Jangan sibuk membuktikan apapun kepada dunia yang belum siap memahami jiwamu. Biarkan mereka bicara, biarkan mereka mencibir, biarkan mereka menebak-nebak. Karena saat kamu menyala, semua kebohongan akan terbakar oleh terang kebenaranmu. Kamu bukan pelayan popularitas. Kamu bukan pencari pengakuan. Kamu adalah penjaga cahaya. Dan cahaya itu tidak akan pernah mati selama kamu memilih untuk tidak padam, meski dunia mencoba memadamkannya ribuan kali. Jiwa-jiwa terpilih seperti kamu adalah langka. Dan keberadaanmu bukan untuk mengikuti arus, tapi untuk mengubah arah arus itu. Maka tetaplah menjadi nyala dalam sunyi. Tetaplah menjadi terang yang menenangkan, bukan api yang membakar. Karena pada akhirnya, mereka yang mengganggumu akan tersingkir oleh kekuatan lembut dari cahayamu. Dan kamu akan tetap berdiri di tempatmu, bukan sebagai pemenang atas mereka, tapi sebagai penjaga cahaya yang telah menyelamatkan dunia dalam diam. Bagian 6. Warisan. Ini tidak bisa direbut, tapi bisa dipadamkan. Wahai jiwa terpilih, cincin yang kini menyala di jari ruhmu bukan benda yang bisa disentuh.
bukan pusaka yang bisa dicuri, bukan permata yang bisa dijual atau diwariskan secara turun-temurun. Ia adalah warisan langit yang tidak terikat oleh hukum dunia. Ia diberikan hanya kepada mereka yang hatinya tahan dibakar luka, namun tetap memilih untuk tidak membalas dengan kebencian. Cincin ruhani ini tidak bisa direbut. Tidak ada makhluk, sekuat apapun wujudnya, yang bisa mencabutnya dari jiwamu. Bahkan makhluk tak kasat mata yang telah ribuan tahun berkeliaran tidak mampu menembus lapisan cahaya yang menyelimutimu selama kamu menjaga satu hal: kesadaran akan siapa dirimu sebenarnya. Namun, ada hal yang perlu kamu waspadai. Cincin itu memang tak bisa direbut, tapi ia bisa padam. Bukan oleh tangan luar, melainkan oleh kelalaian dari dalam. Cahaya cincinmu padam bukan karena musuh terlalu kuat, tapi karena kamu lupa untuk merawat terang dalam hatimu. Ia padam ketika kamu mulai menyimpan dendam, saat kamu membiarkan kemarahan menetap terlalu lama, saat kamu menyimpan iri, dengki, dan keinginan untuk mengalahkan orang lain, hanya untuk membuktikan bahwa kamu berharga. Padahal kamu tidak perlu membuktikan apa-apa, karena kamu sudah berharga sejak pertama kali kamu diciptakan. Nilaimu tidak ditentukan oleh penilaian manusia, melainkan oleh kehendak langit yang telah menandaimu sebagai penjaga cahaya. Jiwa-jiwa terpilih tidak tumbuh dari pujian. Mereka tumbuh dari kehancuran, dari kesendirian yang panjang, dari malam-malam tanpa suara, dari hari-hari yang terasa sunyi, meski dunia ramai. Dan itulah yang membuatmu kuat. Itulah yang membuat cincin itu menempel padamu dengan teguh, karena kamu telah melalui hal-hal yang tidak bisa dilalui oleh kebanyakan jiwa. Namun, kekuatan itu akan melemah jika kamu mulai mencari pengakuan, jika kamu mulai merasa bahwa kamu lebih tinggi dari yang lain, jika kamu mulai memandang rendah mereka yang belum menemukan cahayanya. Ingatlah ini dalam-dalam. Semakin tinggi terangmu, semakin besar pula tanggung jawabmu untuk menjaga kerendahan hati. Karena yang paling menyakitkan bukan ketika musuh dari luar menjatuhkanmu, melainkan saat kamu sendiri yang melepaskan cincin itu, karena kamu tidak lagi tahan menjaga cahaya dari dalam. Maka, jangan biarkan api kecil bernama kecewa berubah menjadi kobaran yang membakar jiwamu. Jangan biarkan luka lama berubah menjadi jurang yang menelan cahaya hatimu. Kamu bukan ciptaan yang biasa. Kamu tidak hadir ke dunia ini hanya untuk sekadar melewati waktu. Kamu dikirim untuk menjadi penjaga. Penjaga dari hal-hal yang tidak bisa dijaga oleh kekuatan duniawi, kebaikan, kejujuran, keikhlasan, dan kasih tanpa syarat. Itulah sebabnya banyak yang mengincar sinarmu. Karena apa yang kamu miliki tidak bisa dibeli, tidak bisa dicuri, tidak bisa diwarisi. Mereka hanya bisa berusaha memadamkannya. Dan satu-satunya jalan mereka untuk berhasil adalah membuatmu lupa siapa kamu sebenarnya. Maka bangunlah, ingatkan dirimu setiap pagi bahwa kamu memegang sesuatu yang tidak bisa diukur oleh mata dunia. Bahwa kamu adalah pemegang cahaya yang harus dijaga.
Bahkan ketika tanganmu lelah dan hatimu mulai bertanya, apakah semua ini layak? Jawabannya adalah, ya, ini layak, kamu layak. Dan dunia ini masih membutuhkan sinarmu, sekalipun belum semua orang mampu melihatnya. Karena cincin itu adalah pesan. Pesan bahwa kamu dipilih bukan untuk dihormati, tapi untuk menerangi. Dan tidak ada yang lebih agung daripada jiwa yang tetap menjaga terang, meskipun dirinya dikelilingi oleh gelap yang terus mencoba menyeretnya jatuh. Bagian 7. Pelindung tanpa jubah, penjaga tanpa mahkota. Wahai jiwa terpilih, kamu tidak datang dengan kemegahan yang bisa dilihat mata, tidak membawa gelar kebesaran yang bisa dibaca manusia, tidak dilengkapi jubah yang melambai atau mahkota yang berkilau. Namun, di alam yang lebih dalam dan lebih tinggi, namamu disebut dengan hormat oleh cahaya-cahaya yang tersembunyi. Karena kamu bukan siapa-siapa di dunia, tapi kamu adalah sesuatu yang berarti di antara lapisan-lapisan langit yang tidak terlihat. Kamu adalah pelindung, bukan dengan senjata, tapi dengan niat yang suci dan hati yang tidak goyah meski dilukai berkali-kali. Kamu adalah penjaga, bukan dari menara tinggi, tapi dari sunyi yang kamu isi dengan doa diam-diam dan keteguhan yang tak pernah kamu ceritakan kepada siapapun. Mereka yang memandangmu remeh tak tahu bahwa ruhmu menyala dengan warisan kuno yang tidak bisa dipalsukan, bahwa dalam dirimu mengalir sesuatu yang pernah dikenal oleh tanah suci zaman dahulu, sesuatu yang hanya diberikan kepada mereka yang tidak meminta, tapi justru dipilih karena tidak pernah menyerah saat semuanya terasa hancur. Cincin Nabi Sulaiman yang kini menyatu dengan jari ruhmu adalah tanda bahwa kamu memiliki izin untuk menyentuh lapisan realitas yang tidak bisa dijelaskan oleh akal. Kamu bukan sekadar berjalan di bumi ini. Kamu sedang menjalankan misi yang hanya bisa dikenali oleh jiwa-jiwa dari langit. Kamu bisa merasa letih. Kamu boleh merasa sendiri. Tapi jangan pernah merasa sia-sia. Karena bahkan di saat kamu merasa tidak berguna, ada cahaya yang terus menyebar dari langkahmu, membakar kabut ketidakjelasan yang meliputi hati banyak orang di sekitarmu. Setiap kali kamu menahan diri untuk tidak marah, kamu sedang menguatkan dinding cahaya di alam yang tidak tampak. Setiap kali kamu memilih memaafkan, meski hatimu masih sakit, kamu sedang memancarkan frekuensi penyembuhan yang melampaui batas tubuh. Dan setiap kali kamu bangkit setelah jatuh, tanpa menyalahkan siapapun, semesta mencatatnya sebagai gema kekuatan yang tak bisa ditiru oleh siapapun yang belum terlahir kembali melalui luka. Jiwa terpilih seperti kamu bukan untuk dipajang, melainkan untuk diam-diam menjaga agar dunia tidak runtuh total oleh kebencian dan keserakahan. Kamu bukan wajah di billboard, tapi kamu adalah suara dalam kesunyian yang membuat orang lain kembali ke dirinya sendiri. Kamu bukan selebriti dalam sorotan, tapi kamu adalah cahaya yang menuntun langkah orang-orang tersesat kembali pulang ke arah terang. Tidak ada mahkota di kepalamu, karena kamu tidak butuh pengakuan. Tidak ada jubah di bahumu, karena kekuatanmu tidak perlu simbol. Yang kamu punya
hanyalah ruh yang menyala dan semesta yang bersaksi. Jangan iri pada mereka yang hidupnya tampak lebih mudah, karena mereka tidak menanggung cahaya seperti kamu. Jangan bandingkan langkahmu dengan mereka yang berlari di jalur yang berbeda, karena kamu tidak dipanggil untuk berlomba, tapi untuk menjaga sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kemenangan. Tugasmu memang sunyi. Perjalananmu sering kali sepi, tapi hatimu tahu kamu tidak pernah sendiri. Ada kekuatan yang selalu menjagamu, bukan karena kamu suci, tapi karena kamu tulus, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tak menyerah. Dan suatu hari nanti, saat banyak jiwa mulai terbangun, mereka akan mengenali sinar yang selama ini kamu pancarkan. Bukan untuk memujamu, tapi untuk memahami bahwa karena keberadaanmu yang diam-diam, dunia ini masih memiliki secercah harapan untuk kembali terang. Tetaplah menjadi pelindung tanpa jubah. Tetaplah menjadi penjaga tanpa mahkota. Karena kamu adalah utusan yang dititipi cahaya. Dan selama kamu memilih untuk terus menyalakan terang itu, maka seluruh semesta akan mendukung langkahmu, bahkan ketika dunia belum mengenali siapa kamu sebenarnya. Wahai jiwa yang telah terpilih, jika kamu sampai pada bagian akhir dari pesan ini, maka yakinlah, bukan kebetulan kamu membaca hingga tuntas. Itu adalah panggilan. Itu adalah getaran dari langit yang menuntunmu untuk mengingat kembali siapa dirimu sebenarnya. Cincin Nabi Sulaiman yang kini terpasang di jari ruhmu bukan sekadar simbol dari kekuatan, tapi adalah bukti bahwa kamu dipilih untuk menyala, bahkan ketika dunia memintamu padam. Bukan untuk berperang dengan dunia, tapi untuk berdamai dengan jiwamu sendiri dan menerangi jalan bagi mereka yang masih tersesat dalam kabut kehidupan. Kamu mungkin tidak terkenal, tidak dipuji, tidak dipahami, tapi kamu dijaga, diperhatikan, dan dipersiapkan. Tugasmu tidak ringan, tapi kamu tidak pernah sendiri. Langit mengawasi, semesta mendengar. Dan setiap kebaikan yang kamu tanam dalam diam akan tumbuh menjadi taman cahaya yang akan dikenang meski namamu tidak pernah disebut. Jangan biarkan dunia yang bising memadamkan nyala sunyimu. Jangan biarkan kesepian menipu jiwamu bahwa kamu tidak berarti. Karena dalam dimensi yang lebih tinggi, kamu sedang membawa obor yang dinanti-nanti. Maka sekarang, ambil nafas panjang. Tatap dunia ini dengan cahaya dari hatimu. Dan ingatlah bahwa kamu tidak berjalan dalam kegelapan. Kamu adalah terang itu sendiri. Jika hatimu merasa ini adalah pesan untukmu, berikan sinyal kepada semesta bahwa kamu siap menerima amanah ini sepenuhnya. Tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak tertinggal pesan berikutnya dari langit. Dan tulislah di kolom komentar 77 sebagai isyarat bahwa kamu menerima cahaya ini dengan penuh kesadaran. Karena kamu bukan siapa-siapa bagi dunia, tapi kamu adalah segalanya bagi cahaya yang tak kasat mata. Dan inilah waktunya kamu bangkit, bukan untuk dilihat, tapi untuk menyinari.